Rena mengenang masa lalu dengan hati yang berat. Saat pertama kali bertemu Amir, ia merasa seolah-olah hidupnya telah menemukan pelabuhan yang aman. Amir adalah pria yang penuh perhatian dan penuh kasih sayang. Mereka saling berbicara tentang impian mereka untuk membangun sebuah keluarga bahagia, sebuah rumah penuh cinta, di mana anak-anak mereka bisa tumbuh dengan aman dan penuh kasih. Rena merasa sangat beruntung memiliki Amir di sisinya. Pernikahan mereka, yang pada awalnya penuh dengan tawa dan kebahagiaan, seolah-olah dibangun di atas dasar cinta yang kuat. Amir adalah seorang pengusaha muda yang penuh semangat dan ambisi. Bersama-sama, mereka berusaha menjalankan usaha kecil yang mereka bangun dengan tekad dan kerja keras. Hidup mereka meski sederhana, penuh harapan dan kebahagiaan. Namun, semuanya mulai berubah ketika usaha Amir mengalami kebangkrutan. Langkah pertama menuju perubahan itu adalah saat ia mulai membawa pulang rasa frustasi dan kecewa yang mendalam. Ketika bisnisnya terpuruk, ia tidak tahu bagaimana cara menghadapi kenyataan. Rasa malu mulai meresap dalam dirinya, dan lambat laun ia mencari pelarian dengan berjudi dan minum alkohol, mencoba mengatasi perasaan tidak berdaya dan kegagalan yang semakin menekannya. Rena yang awalnya melihat Amir sebagai sosok yang kuat dan tegar, kini mulai merasakan ketegangan yang berbeda. Semakin lama, Amir semakin menjauh, berubah menjadi sosok yang lebih gelap, lebih terisolasi. Tidak lagi ada senyum hangat yang dulu menyertai setiap sapaan. Ia sering pulang dalam keadaan mabuk, wajahnya marah dan letih, seolah tak ada lagi semangat yang tersisa dalam dirinya. Pada awalnya, Rena berusaha mengerti. Ia mencoba memahami kesedihan yang dialami suaminya, mendukungnya melalui kesulitan, meskipun hatinya mulai hancur melihat perubahan yang begitu drastis. Tapi seiring berjalannya waktu, keadaan semakin buruk. Amir mulai menyalahkan Rena atas kegagalannya, melemparkan kata-kata kasar yang menusuk. Kata-kata yang dulu penuh kasih sayang, kini berubah menjadi kalimat penuh penghinaan. Rena merasa terjebak dalam sebuah pernikahan yang penuh ketakutan, namun ia merasa tidak punya pilihan lain selain bertahan. Saat mengetahui bahwa ia hamil, perasaan Rena semakin bercampur aduk. Ia merasakan kegembiraan atas kehamilannya, namun juga ketakutan akan masa depan yang tak pasti. Apa yang akan terjadi pada anak yang sedang tumbuh dalam rahimnya jika keadaan terus memburuk seperti ini? Dapatkah ia memberikan kehidupan yang layak untuk anaknya jika segala sesuatunya berjalan semakin buruk? Setiap hari Rena bangun pagi untuk menyiapkan kue-kue yang ia jual untuk menghidupi dirinya. Dengan perut yang semakin membesar, ia merasa lelah, namun tidak ada pilihan selain terus berjuang. Setiap lembar uang yang ia hasilkan dari penjualan kue adalah secercah harapan agar anaknya bisa merasakan kehidupan yang lebih baik dari apa yang ia jalani sekarang. Rena merasa seolah-olah hidupnya berjalan tanpa arah, terjebak dalam rutinitas yang monoton dan penuh rasa sakit. Setiap pagi, ia bangun dengan rasa cemas yang menghimpit dada. Ia harus menyiapkan sarapan untuk Amir, meskipun dalam hati, ia lebih suka mengabaikan semuanya dan bersembunyi di sudut-sudut rumah. Namun, ia tahu tidak ada pilihan lain. Ia harus bertahan. Bahkan ketika perutnya semakin besar dengan kehamilannya, ia tetap berjuang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Amir, di sisi lain, semakin berubah. Setiap kali ia pulang ke rumah, Rena bisa merasakan bau alkohol yang menyengat. Tangannya yang besar seringkali mengepal, dan wajahnya yang dulu penuh kasih kini dipenuhi garis-garis kerut yang menandakan ketegangan dan kemarahan. Tak jarang, Amir menyindirnya, mengatakan bahwa Rena tidak mampu memberikan yang terbaik untuk keluarga mereka. Kata-kata itu mengiris hati Rena, tetapi ia berusaha untuk tetap diam, takut jika ia membalas, semuanya akan semakin buruk. Suatu malam, setelah bekerja keras sepanjang hari, Rena menyiapkan makanan untuk Amir, berharap ia akan pulang dan makan dengan tenang. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Amir pulang dalam keadaan mabuk berat. Suaranya yang bergetar penuh amarah menghancurkan kedamaian rumah mereka. "Kamu pikir ini semua salahku? Kamu pikir aku ingin hidup seperti ini?" Amir berteriak, melemparkan gelas ke lantai hingga pecah. Rena hanya bisa berdiri, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku sudah cukup lelah dengan semua ini, Mas," katanya pelan, tetapi suaranya hampir tenggelam oleh teriakan suaminya. Amir mendekat, dengan wajah yang marah dan mata yang tampak kosong, seolah tak mengenali siapa yang ada di depannya. Ia memukul meja dengan keras,
menyebabkan beberapa piring yang ada di atasnya bergeser dan hampir jatuh. Rena merasa takut, tubuhnya bergetar, namun ia mencoba menahan dirinya. "Mas, tolong jangan seperti ini," ucapnya dengan suara gemetar, namun suaminya tak mendengarkan. Saat itu, Rena merasakan kesendirian yang mendalam. Ia merasa seolah dirinya bukan siapa-siapa lagi, hanya bayangan dalam kehidupan Amir yang semakin gelap. Ia bertanya-tanya dalam hati, apa yang telah terjadi pada kita? Apa yang terjadi pada pria yang dulu sangat aku cintai? Suatu malam, setelah Amir tidur dengan perasaan mabuk dan penuh amarah, Rena memutuskan untuk keluar dari rumah sejenak. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi ia merasa sangat terperangkap di rumah itu. Perutnya yang semakin membesar membuat langkahnya terasa berat, tetapi ia memaksa dirinya untuk berjalan. Ia melangkah menuju sungai yang terletak tidak jauh dari rumah mereka, berharap bisa menemukan ketenangan, meskipun hanya sejenak. Saat berjalan di tepi sungai, Rena merasakan angin malam yang dingin menyentuh wajahnya, membawa sedikit ketenangan yang sangat ia butuhkan. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Rasa lelah yang teramat sangat, baik secara fisik maupun emosional, membuatnya merasa begitu rapuh. Ia berhenti di tepi sungai, menatap air yang mengalir deras, dan seketika perasaan kosong itu kembali menyelimutinya. "Aku tak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan," gumamnya pada diri sendiri. Ia merasa putus asa, tak tahu harus bagaimana lagi untuk menghadapinya. Ia teringat akan anak yang ada di dalam kandungannya, yang tumbuh dengan penuh harapan meski dunia sekitarnya semakin suram. Langkahnya semakin mendekati air. Tanpa sadar, ia melangkah semakin dekat ke sungai, seolah dipanggil oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Di tengah kegelapan malam, ia merasa hatinya terpecah, dan seketika itu juga, perasaan ingin menyerah menguasainya. "Aku sudah terlalu lelah," bisiknya, sambil membiarkan tubuhnya terhanyut oleh kesedihan yang mendalam. Namun, tepat saat ia hendak melangkah lebih jauh, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba, air sungai itu berkerut dan gelombang besar muncul, menarik tubuh Rena kembali ke permukaan. Sebuah kekuatan misterius, lebih besar dari yang bisa ia bayangkan, menariknya dari jurang kehancuran. Ia merasa tubuhnya diangkat, dan dalam sekejap, ia terangkat ke atas permukaan air dengan kekuatan yang luar biasa. Ketika matanya terbuka, ia melihat sosok besar muncul dari dalam air. Sosok itu tampak megah, dengan kulit yang bersinar putih dan mata yang penuh kebijaksanaan. Itu adalah Ratu Buaya Putih, sosok mistis yang selama ini hanya terdengar dalam legenda. Ratu Buaya Putih memandang Rena dengan tatapan lembut namun penuh kekuatan. "Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam kesedihan. Setiap jiwa yang teruji memiliki kekuatan untuk bangkit, dan aku akan membantu kamu menemukan jalanmu," kata Ratu Buaya Putih dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. Rena terperangah. Ia tak tahu apakah ia sedang bermimpi atau apakah ini kenyataan. Namun ia merasa ada sesuatu yang dalam diri-dirinya yang mulai berubah. Ratu Buaya Putih melanjutkan, "Aku akan mengabulkan 3 permintaanmu, Rena. Namun ingat, permintaan ini harus digunakan dengan bijak, karena takdirmu kini berada di tanganmu sendiri." Rena merasa seperti dunia baru terbuka di depannya. Dalam keadaan bingung dan kelelahan, ia hanya bisa mengangguk, tak tahu apa yang harus diminta pertama kali. Namun dalam hatinya, ada satu permintaan yang tak terbantahkan, keamanan untuk dirinya dan anaknya. "Aku hanya ingin hidup yang aman, jauh dari rasa takut dan kekerasan. Aku ingin anakku tumbuh dengan cinta, bukan kebencian," katanya dengan penuh harapan. Ratu Buaya Putih tersenyum, dan dengan gerakan lembut dari tangannya, ia mengubah lingkungan sekitar. Rumah Rena yang dulu penuh ketegangan dan ketakutan kini berubah menjadi tempat yang aman dan penuh cinta, tempat yang layak untuk membesarkan anaknya tanpa rasa takut. Permintaan pertama telah terkabul. Sekarang, pikirkan baik-baik apa yang akan kamu minta selanjutnya. Perasaan terkejut dan penuh harapan memenuhi hati Rena. Ia merasa seolah-olah telah diberi kesempatan kedua dalam hidupnya, dan ia bertekad untuk menggunakan kesempatan ini dengan bijak demi masa depan anaknya. Rena berdiri di tengah-tengah ruangan yang baru saja berubah. Matanya terbelalak melihat rumah yang sekarang berada di sekelilingnya. Dinding yang dulu rapuh dan penuh retak kini tampak kokoh dan bersih. Jendela yang dulunya tertutup rapat dengan gorden kusam, kini terbuka lebar.
Lantai yang dulu dingin dan kasar kini diselimuti karpet lembut yang membuatnya merasa nyaman untuk berjalan tanpa rasa takut. Ratu Buaya Putih berdiri di hadapannya dengan senyum bijaksana. Matanya bersinar seperti bintang di langit malam. "Kamu telah meminta yang benar, Rena," ucapnya lembut. "Kini rumahmu aman, tetapi perjalananmu belum selesai. Ingatlah, dengan setiap permintaan yang kau buat, ada tanggung jawab besar yang harus kau pikul." Rena mengangguk, merasa bingung namun bersyukur atas kesempatan yang diberikan kepadanya. Ia meraba perutnya yang mulai membesar, merasakan perasaan campur aduk di dalam hatinya. Kini, ia bisa merasakan kenyamanan dan rasa aman untuk anak yang ada di dalam kandungannya, yang sebelumnya hanya bisa ia bayangkan dalam impian. Tapi, di dalam hatinya, ada satu keinginan yang lebih besar. Keinginan yang tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk masa depan anaknya yang akan datang. Rena tahu bahwa meskipun rumah mereka sekarang aman, mereka tetap harus hidup. Ia ingin lebih dari sekadar bertahan hidup. Ia ingin meraih sesuatu yang lebih, sesuatu yang bisa memberinya kebebasan, yang bisa memberinya kekuatan untuk menjaga anaknya dan memberikan hidup yang layak. "Ratu Buaya Putih," Rena memanggil dengan suara yang penuh keyakinan. "Aku ingin bisa berdiri di atas kaki sendiri. Aku ingin memiliki usaha, bisnis yang bisa memberikan kami kehidupan yang baik dan mandiri. Aku ingin membangun sesuatu yang bisa aku banggakan, yang bisa aku berikan pada anakku." Ratu Buaya Putih mengamati dengan seksama, dan kemudian mengangguk perlahan. "Kamu telah memilih dengan bijak. Keinginanmu tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk masa depan anakmu juga. Namun, ingatlah bahwa untuk membangun sesuatu yang berharga, kamu harus memiliki ketekunan dan kejujuran. Bisnis ini bukan hanya soal keuntungan, tetapi tentang bagaimana kamu memberdayakan dirimu dan orang-orang di sekitarmu." Dengan sebuah gerakan lembut, Ratu Buaya Putih mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Rena. Dalam sekejap, Rena merasakan sebuah kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Sebuah ide mulai muncul, sebuah visi untuk membuka bisnis kue kecil yang akan mengubah kehidupannya. Ia membayangkan kios kecil yang penuh dengan aroma kue yang lezat, tempat yang bisa menjadi rumah kedua bagi orang-orang yang datang dan merasa hangat. Rena merasa keyakinan baru tumbuh dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki kontrol atas masa depannya. Ia tahu bahwa perjalanannya tidak akan mudah, tetapi dengan bantuan yang diberikan oleh Ratu Buaya Putih, ia yakin bisa melewati segala rintangan yang ada di depan. Hari-hari setelah itu menjadi lebih terang bagi Rena. Ia memulai dengan menabung sedikit demi sedikit, membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kue, dan mengatur ruang kecil di rumah yang baru untuk mulai berlatih. Setiap hari, ia bekerja keras membuat kue-kue kecil, mencoba berbagai resep, dan belajar tentang cara memasarkan hasil karyanya. Meskipun ada banyak kegagalan dan kekecewaan di sepanjang jalan, Rena tidak pernah menyerah. Amir, yang dulunya menjadi pusat dunia Rena, kini semakin menjauh. Ia lebih sering keluar rumah, berkeliaran tanpa tujuan, tenggelam dalam masalahnya sendiri. Rena tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya, tetapi ia tidak lagi bisa terfokus pada suaminya yang semakin tenggelam dalam kebiasaan buruknya. Ia harus fokus pada masa depannya, pada anak yang sedang tumbuh di dalam kandungannya, dan pada impiannya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Bulan demi bulan berlalu, dan bisnis kecil Rena mulai berkembang. Ia menjual kue-kue buatannya di pasar, menyajikan dengan penuh cinta dan perhatian. Reaksi dari orang-orang yang mencicipi kue-kue buatannya sangat positif, dan perlahan-lahan, pelanggan yang datang mulai bertambah. Ia semakin dikenal sebagai penjual kue yang tidak hanya ahli dalam membuat kue, tetapi juga memiliki hati yang hangat. Dalam hatinya, Rena merasa bangga. Ia merasa telah menemukan jalannya, meskipun tantangan masih banyak di depan. Kue-kue yang dulu ia buat dengan tangan yang lelah dan hati yang tertekan, kini menjadi simbol dari perjuangan dan ketahanannya. Setiap kue yang ia buat adalah wujud dari harapan dan impian yang kini semakin mendekat. Rena mulai merasa bahwa hidupnya semakin berubah. Ia merasakan kebebasan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Anak yang ada di dalam kandungannya, Nabil, akan tumbuh dalam dunia yang berbeda, dunia yang penuh dengan kesempatan dan kasih sayang. Rena tidak lagi merasa terkurung oleh masa lalu yang suram. Ia tahu bahwa meskipun masa depan penuh ketidakpastian, ia memiliki kekuatan untuk membangun kehidupan yang layak bagi dirinya dan anaknya.
Dan dalam hatinya, Rena tahu satu hal pasti. Ia tidak akan pernah membiarkan apapun atau siapapun merampas kebahagiaannya lagi. Ia sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri. Suatu malam, setelah selesai menyiapkan adonan kue untuk keesokan harinya, Rena duduk di beranda rumahnya, memandangi langit malam yang gelap dan berbintang. Pikirannya melayang kembali ke sungai yang pernah ia kunjungi. Ia tak bisa melupakan sosok mistis yang telah memberinya kesempatan kedua, Ratu Buaya Putih. Sejak pertemuan itu, ia merasa ada suatu kekuatan yang mengalir dalam dirinya, kekuatan yang memberinya keberanian dan harapan. Namun, ia juga merasa ada ikatan yang belum selesai, sebuah hubungan yang belum sepenuhnya dipahami. Ratu Buaya Putih, bisiknya dalam hati, berharap bahwa makhluk itu akan mendengarnya. Apakah kamu masih ada di sana? Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Tiba-tiba, di tengah malam yang sunyi, angin berhembus kencang, dan dari dalam bayang-bayang, sosok Ratu Buaya Putih muncul di hadapannya. Kecantikannya yang misterius dan tenang memancar, seolah-olah ia berasal dari dunia yang lebih tinggi dan lebih dalam daripada yang bisa dipahami oleh manusia. Mata Rena membelalak. Tapi kali ini ia tidak terkejut. Sebaliknya, ia merasakan kedamaian yang aneh, seolah-olah ia sedang berada di hadapan teman lama yang telah menuntunnya di setiap langkah. Rena, suara Ratu Buaya Putih lembut namun penuh kekuatan. Kamu telah memilih jalan yang baik. Bisnismu mulai berkembang, dan kamu mulai menemukan kekuatanmu sendiri. Tetapi kamu tahu, jalan ini masih panjang. Kamu masih harus terus belajar untuk memanfaatkan kekuatan yang telah diberikan kepadamu. Rena merasa tersentuh oleh kata-kata itu. Ia merasa dihargai, seolah-olah segala perjuangannya tidak sia-sia. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, Ratu Buaya Putih, jawabnya dengan suara yang penuh kebingungan. Aku merasa lebih kuat, lebih yakin, tetapi di sisi lain, ada begitu banyak ketakutan yang masih menghantui. Aku takut gagal, takut masa laluku akan menghalangi masa depanku. Ratu Buaya Putih mendekat dan meletakkan tangan besar dan lembut di bahu Rena. Ketakutan itu wajar, Rena. Setiap langkah yang kamu ambil untuk berubah akan menantang dirimu. Tetapi kamu telah diberikan kekuatan yang luar biasa, kekuatan untuk bertahan dan berkembang. Jangan biarkan ketakutan menghentikanmu. Ingatlah, kamu tidak sendirian. Aku ada di sini untuk membantumu, seperti yang aku lakukan sebelumnya. Rena menatap sosok Ratu Buaya Putih. Perasaan terharu memenuhi dadanya. Aku ingin belajar lebih banyak, Ratu. Aku ingin menjadi lebih kuat, lebih bijaksana. Aku ingin bisa memberi anakku kehidupan yang lebih baik, jauh dari kekerasan yang pernah aku alami. Ratu Buaya Putih tersenyum dengan penuh kebijaksanaan. Kekuatan sejati datang dari dalam dirimu sendiri, Rena. Tetapi kamu harus belajar untuk mendengarkan dirimu, untuk mempercayai insting dan hati nuranimu. Kekuatan tidak selalu datang dengan cara yang jelas. Kadang, itu datang dalam bentuk kebijaksanaan, kesabaran, dan pengertian. Rena merasa seperti ada sebuah pintu yang terbuka dalam dirinya, sebuah pintu yang menuju pemahaman lebih dalam tentang dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Tanya Rena, penuh rasa ingin tahu. Ratu Buaya Putih menatap langit malam yang cerah, dan ketika ia berbicara, suaranya seperti aliran sungai yang tenang namun kuat. Teruslah berjalan di jalanmu, Rena. Setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke tujuanmu. Tetapi ingat, hidup ini bukan hanya tentang mengatasi tantangan. Ini tentang belajar dari setiap pengalaman, tentang menjadi lebih bijaksana dan penuh kasih. Rena merasa hatinya menghangat dengan kata-kata itu. Ia merasa lebih tenang, lebih siap menghadapi apapun yang datang. Ratu Buaya Putih tidak hanya memberinya kemampuan untuk bertahan, tetapi juga memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan, tentang mengapa segala sesuatu terjadi dan bagaimana ia bisa menghadapinya dengan hati terbuka. Aku akan terus berjuang, kata Rena, suara penuh keyakinan. Aku akan berjuang untuk masa depan anakku. Aku akan belajar untuk lebih baik setiap hari, dan aku akan menjaga apa yang telah aku bangun. Ratu Buaya Putih mengangguk, dan sosoknya mulai menghilang, kembali ke dalam bayang-bayang malam. Sebelum hilang sepenuhnya, ia berkata, "Ingatlah, kamu tidak pernah sendirian. Aku akan selalu ada di sana, memberikan petunjuk dan kekuatan ketika kamu membutuhkannya."
Namun keputusan ada di tanganmu. Ketika sosok Ratu Buaya Putih menghilang sepenuhnya, Rena duduk di beranda rumahnya, merasa kedamaian yang lebih dalam dirinya. Ia tahu bahwa perjalanannya tidak akan mudah, tetapi sekarang ia merasa lebih siap. Ia bukan hanya seorang wanita yang berjuang untuk bertahan hidup. Ia adalah ibu yang akan memberikan yang terbaik untuk anaknya, dan ia akan menghadapinya dengan hati yang penuh kasih dan kekuatan yang tidak akan tergoyahkan. Di tengah malam yang tenang itu, Rena merasa hubungan yang lebih dalam dengan Ratu Buaya Putih, seperti seorang guru yang selalu siap memberikan nasihat dan kekuatan. Ia tahu bahwa meskipun tantangan masih ada, ia memiliki kekuatan yang tak terbatas dalam dirinya sendiri, dan itu adalah hal yang paling penting dari semua yang telah ia pelajari. Sejak pertemuan keduanya dengan Ratu Buaya Putih, kehidupan Rena semakin dipenuhi dengan rasa percaya diri dan kebijaksanaan. Bisnis kue yang ia bangun dari nol kini berkembang pesat, dan ia merasa lebih siap menghadapi segala tantangan yang datang. Namun, di balik kesuksesan itu, ada keheningan dalam hatinya, sebuah rasa yang mengingatkannya pada perjuangannya yang dulu. Semua yang ia capai tak terlepas dari perjuangan panjang yang penuh dengan air mata, kekuatan batin, dan pengorbanan. Rena, yang kini hamil tua, semakin merasa terhubung dengan anak dalam kandungannya. Ia tahu bahwa kehadiran anak ini bukan hanya akan memberinya kebahagiaan, tetapi juga tantangan baru yang harus dihadapinya. Setiap kali ia melihat ke perutnya yang membesar, rasa syukur dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia ingin memberikan anaknya kehidupan yang penuh kasih, jauh dari kekerasan yang pernah ia alami. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Pagi itu, setelah menyiapkan adonan kue untuk dijual, Rena merasa kelelahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia duduk di kursi kayu di dekat meja kerjanya, mengusap perutnya dengan lembut, berusaha menenangkan diri. Hari-harinya penuh dengan aktivitas yang tak henti-hentinya, dan meskipun ia merasa bangga dengan pencapaian bisnisnya, ia juga merasa bahwa ia tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Saat itulah, seperti datang dari sebuah dunia yang berbeda, suara lembut Ratu Buaya Putih terdengar di telinga Rena. Rena, apa yang kamu butuhkan bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan batin. Jangan lupakan dirimu sendiri dalam upaya untuk memberi segalanya bagi anakmu. Ingatlah bahwa untuk memberikan yang terbaik, kamu harus juga memberi diri sendiri waktu untuk beristirahat dan merawat diri. Rena menutup mata, merasakan kehadiran Ratu Buaya Putih yang penuh kasih dan perhatian. Ia tahu bahwa ini adalah sebuah peringatan, sebuah pengingat bahwa meskipun ia telah memperoleh banyak hal, dirinya sendiri juga perlu dihargai dan dirawat. Terima kasih Ratu, bisiknya pelan, meresapi setiap kata yang diucapkan makhluk mistis itu. Aku sering lupa untuk berhenti sejenak dan memikirkan diriku sendiri. Aku hanya berfokus pada masa depan anakku, tetapi aku harus ingat bahwa aku juga bagian dari masa depan itu. Dengan kata-kata itu, Rena merasa lebih ringan. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus mengejar impian tanpa memberi perhatian pada kesejahteraannya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Ratu Buaya Putih, ia perlu menjaga keseimbangan antara memberikan yang terbaik untuk orang lain dan memberi waktu untuk dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, saat Rena melahirkan Nabil, perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Rasa sakit yang luar biasa, ditambah dengan perasaan cemas dan gembira yang datang bersamaan. Saat ia melihat wajah kecil anaknya, hatinya dipenuhi dengan kasih sayang yang tak terucapkan. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa siap. Rena berjanji pada dirinya sendiri dan pada Nabil bahwa ia akan memberi anaknya kehidupan yang penuh cinta, kebahagiaan, dan kenyamanan. Hari-hari setelah kelahiran Nabil berjalan dengan cepat. Bisnis kue Rena semakin berkembang, dan ia memiliki lebih banyak pelanggan yang setia. Namun, meskipun kesibukannya bertambah, ia tidak pernah lagi melupakan pesan yang diberikan Ratu Buaya Putih untuk menjaga keseimbangan dalam hidup. Rena belajar untuk memberi waktu untuk dirinya sendiri, meskipun itu hanya beberapa menit untuk duduk dan bernafas, menikmati secangkir teh atau berjalan-jalan singkat dengan Nabil di kereta dorong. Namun, kehidupan tidak pernah lepas dari kejutan. Suatu sore, saat Rena sedang menata kue-kue di etalase toko, ia dikejutkan oleh kedatangan seorang tamu yang tak terduga. Pintu toko terbuka, dan seorang pria muncul di ambang pintu. Rena langsung mengenali wajah itu, meskipun sudah bertahun-tahun berlalu. Amir,
suaminya yang lama menghilang, kini berdiri di depan pintu, tampak lelah dan kusut. Matanya memancarkan penyesalan yang mendalam, dan wajahnya tampak jauh lebih tua dari yang terakhir kali ia lihat. Rena terkejut, tak tahu harus berbuat apa. Jantungnya berdebar kencang, mengingat semua yang telah terjadi. Amir berdiri diam sejenak, menatap Rena dengan tatapan yang penuh penyesalan. "Rena, aku tahu aku tidak bisa meminta maaf atas semuanya," katanya dengan suara serak. "Aku sudah melakukan hal-hal yang mengerikan padamu. Tapi aku benar-benar menyesal." Rena merasa ada perasaan campur aduk dalam dirinya. Ia tahu bahwa kata-kata Amir tidak akan pernah cukup untuk menghapus kenangan buruk yang ada. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang terasa berbeda. Ia teringat pada kata-kata Ratu Buaya Putih, bahwa kebaikan lebih kuat daripada kebencian, dan bahwa setiap orang berhak untuk memperbaiki diri. Dengan hati yang penuh kebijaksanaan, Rena menjawab, "Mas, aku sudah memaafkanmu. Bukan untukmu, tetapi untuk diriku sendiri. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku juga tahu aku tidak bisa membiarkan masa lalu itu menguasai hidupku. Aku sudah memilih jalan hidupku, dan aku ingin yang terbaik untuk anakku." Amir menundukkan kepala, wajahnya dipenuhi dengan rasa malu yang mendalam. "Aku mengerti," jawabnya dengan suara pelan. "Aku tidak berharap untuk mendapat pengampunan darimu, tetapi aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberiku kesempatan untuk mengubah diriku." Rena tersenyum tipis. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi yang ia tahu adalah bahwa ia kini memiliki kekuatan untuk memaafkan. Ia telah tumbuh dan berubah, dan itu adalah hadiah terbesar yang bisa ia berikan untuk dirinya sendiri dan anaknya. Ketika Amir pergi, Rena kembali ke pekerjaannya, merasakan kedamaian dalam dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya telah melalui banyak liku, tetapi ia tidak lagi terjebak dalam masa lalu. Ia kini tahu bahwa untuk melangkah maju, ia harus memaafkan dan melanjutkan hidup dengan hati yang penuh kasih, sebagaimana Ratu Buaya Putih ajarkan kepadanya. Hari-hari setelah pertemuan dengan Amir terasa seperti sebuah babak baru dalam hidup Rena. Ia kembali ke rutinitas sehari-hari dengan Nabil di pangkuannya, namun ada kedamaian baru yang menyelimuti hidupnya. Rasa sakit masa lalu tidak lagi menggenggamnya seerat dulu. Meski luka lama itu masih terasa, ia kini tahu cara menghadapinya, menjadikannya bagian dari cerita hidup yang telah ia jalani. Bisnis kue yang telah ia bangun semakin maju, dan Rena semakin dikenal di desanya sebagai wanita yang penuh ketekunan. Ia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa kekuatan untuk berubah tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada keputusan yang dibuat dengan penuh keberanian dan keyakinan. Namun, meskipun dunia di sekitarnya tampak stabil, ia tidak bisa menutup mata pada kenyataan bahwa perjalanan menuju penerimaan sepenuhnya masih panjang. Suatu hari, saat sedang mengemas kue-kue untuk pengiriman, Rena duduk sejenak dan menatap wajah kecil Nabil yang sedang tertidur lelap di tempat tidur bayi. Ia teringat pada janji yang ia buat kepada dirinya sendiri, untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya, memastikan Nabil tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih dan tanpa ketakutan. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan suatu keraguan kecil. Apakah ia benar-benar sudah cukup memberi anaknya kehidupan yang penuh kebahagiaan? Pada saat itulah, suara lembut itu kembali terdengar di dalam hatinya. Suara yang pernah menuntunnya di malam-malam gelap, suara yang memberinya keberanian untuk hidup kembali. Ratu Buaya Putih muncul di hadapannya, tak tampak di dunia fisik, namun hadir di dalam pikirannya seperti seorang teman yang selalu ada. "Rena," suara itu menyentuh hatinya, penuh dengan kelembutan dan kekuatan. "Kamu telah banyak berubah, tetapi perjalananmu belum selesai. Kamu harus terus tumbuh, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk anakmu. Keberanian yang kamu miliki saat ini datang dari kedalaman hatimu. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk mencintai dirimu sendiri juga akan menguatkan Nabil." Rena menundukkan kepala, meresapi setiap kata yang diucapkan Ratu Buaya Putih. Ada sesuatu yang mendalam dalam kata-katanya, sesuatu yang mengingatkan Rena bahwa kasih sayang kepada diri sendiri adalah kunci untuk memberi lebih banyak pada orang yang kita cintai. "Namun bagaimana aku bisa yakin bahwa aku melakukan yang terbaik, Ratu?" tanya Rena, dengan sedikit keraguan dalam suaranya. "Aku kadang merasa cemas. Apakah aku cukup kuat untuk memberikan semua yang Nabil butuhkan? Aku takut ada yang kurang."
Ratu Buaya Putih menghembuskan napas yang menenangkan, seolah angin semilir yang datang dari kejauhan. Rena, kekhawatiranmu adalah hal yang alami. Tidak ada orang tua yang bisa menjamin kesempurnaan. Tetapi yang lebih penting adalah keikhlasan dan ketulusan dalam memberikan cinta. Nabil membutuhkanmu untuk menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak perlu menjadi sempurna, cukup menjadi ibunya yang penuh kasih. Itu sudah lebih dari cukup. Rena menatap Nabil, merasakan ketenangan yang mengalir dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya pada dirinya sendiri, pada kemampuannya untuk membesarkan anaknya dengan penuh cinta dan pengorbanan. Ia merasa kuat, tidak hanya karena perjuangannya, tetapi karena ia telah belajar untuk menerima dirinya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Hari-hari berikutnya, Rena mulai lebih banyak melibatkan diri dalam komunitas desanya. Ia tidak hanya berfokus pada bisnis kue, tetapi juga berusaha untuk memberikan dampak positif bagi orang lain. Ia membantu tetangganya yang membutuhkan, mengajarkan beberapa ibu muda di desa cara membuat kue agar mereka juga bisa mandiri. Ia merasa bahwa kekuatan sejati datang dari memberi, bukan hanya menerima. Suatu pagi, saat Rena sedang membersihkan toko dan menyiapkan kue-kue baru, ia melihat beberapa ibu muda datang untuk membeli bahan-bahan kue. Di antara mereka, ada seorang ibu muda yang tampak ragu-ragu, seperti belum pernah mencoba untuk membuat kue sebelumnya. Rena menyapa mereka dengan senyuman hangat. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Rena, suara lembut dan ramah. Ibu muda itu menatapnya dengan cemas. "Sebenarnya saya ingin belajar membuat kue, tapi saya tidak tahu apakah saya bisa. Anak saya masih kecil dan kadang saya merasa tidak punya cukup waktu atau energi untuk melakukan hal-hal seperti ini." Rena tersenyum dan mendekati ibu muda itu. "Saya mengerti. Saya juga pernah merasa seperti itu. Tetapi jika kamu punya tekad dan mau belajar, kamu pasti bisa. Yang penting adalah mulai mencoba, sedikit demi sedikit. Setiap langkah kecil itu berarti. Jika kamu membutuhkan bantuan, saya di sini untuk mengajari." Ibu muda itu tersenyum, sedikit terhibur oleh kata-kata Rena. "Terima kasih, saya akan mencoba." Namun, meskipun kesibukannya bertambah, ia tidak pernah lagi melupakan pesan yang diberikan Ratu Buaya Putih, untuk menjaga keseimbangan dalam hidup. Rena belajar untuk memberi waktu untuk dirinya sendiri, meskipun itu hanya beberapa menit untuk duduk dan bernafas, menikmati secangkir teh atau berjalan-jalan singkat dengan Nabil di kereta dorong. Namun, kehidupan tidak pernah lepas dari kejutan. Suatu sore, saat Rena sedang menata kue-kue di etalase toko, ia dikejutkan oleh kedatangan seorang tamu yang tak terduga. Pintu toko terbuka, dan seorang pria muncul di ambang pintu. Rena langsung mengenali wajah itu, meskipun sudah bertahun-tahun berlalu. Amir, suaminya yang lama menghilang, kini berdiri di depan pintu, tampak lelah dan kusut. Matanya memancarkan penyesalan yang mendalam, dan wajahnya tampak jauh lebih tua dari yang terakhir kali ia lihat. Rena terkejut, tak tahu harus berbuat apa. Jantungnya berdebar kencang, mengingat semua yang telah terjadi. Amir berdiri diam sejenak, menatap Rena dengan tatapan yang penuh penyesalan. "Rena, aku tahu aku tidak bisa meminta maaf atas semuanya," katanya dengan suara serak. "Aku sudah melakukan hal-hal yang mengerikan padamu. Tapi aku benar-benar menyesal." Rena merasa ada perasaan campur aduk dalam dirinya. Ia tahu bahwa kata-kata Amir tidak akan pernah cukup untuk menghapus kenangan buruk yang ada. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang terasa berbeda. Ia teringat pada kata-kata Ratu Buaya Putih, bahwa kebaikan lebih kuat daripada kebencian, dan bahwa setiap orang berhak untuk memperbaiki diri. Dengan hati yang penuh kebijaksanaan, Rena menjawab, "Mas, aku sudah memaafkanmu. Bukan untukmu, tetapi untuk diriku sendiri. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku juga tahu aku tidak bisa membiarkan masa lalu itu menguasai hidupku. Aku sudah memilih jalan hidupku, dan aku ingin yang terbaik untuk anakku." Amir menundukkan kepala, wajahnya dipenuhi dengan rasa malu yang mendalam. "Aku mengerti," jawabnya dengan suara pelan. "Aku tidak berharap untuk mendapat pengampunan darimu, tetapi aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberiku kesempatan untuk mengubah diriku." Rena tersenyum tipis. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan,
Tetapi yang ia tahu adalah bahwa ia kini memiliki kekuatan untuk memaafkan. Ia telah tumbuh dan berubah, dan itu adalah hadiah terbesar yang bisa ia berikan untuk dirinya sendiri dan anaknya. Ketika Amir pergi, Rena kembali ke pekerjaannya, merasakan kedamaian dalam dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya telah melalui banyak liku, tetapi ia tidak lagi terjebak dalam masa lalu. Ia kini tahu bahwa untuk melangkah maju, ia harus memaafkan dan melanjutkan hidup dengan hati yang penuh kasih, sebagaimana Ratu Buaya Putih ajarkan kepadanya. Hari-hari setelah pertemuan dengan Amir terasa seperti sebuah babak baru dalam hidup Rena. Ia kembali ke rutinitas sehari-hari dengan Nabil di pangkuannya. Namun ada kedamaian baru yang menyelimuti hidupnya. Rasa sakit masa lalu tidak lagi menggenggamnya seerat dulu. Meski luka lama itu masih terasa, ia kini tahu cara menghadapinya, menjadikannya bagian dari cerita hidup yang telah ia jalani. Bisnis kue yang telah ia bangun semakin maju, dan Rena semakin dikenal di desanya sebagai wanita yang penuh ketekunan. Ia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa kekuatan untuk berubah tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada keputusan yang dibuat dengan penuh keberanian dan keyakinan. Namun, meskipun dunia di sekitarnya tampak stabil, ia tidak bisa menutup mata pada kenyataan bahwa perjalanan menuju penerimaan sepenuhnya masih panjang. Suatu hari, saat sedang mengemas kue-kue untuk pengiriman, Rena duduk sejenak dan menatap wajah kecil Nabil yang sedang tertidur lelap di tempat tidur bayi. Ia teringat pada janji yang ia buat kepada dirinya sendiri, untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya, memastikan Nabil tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih dan tanpa ketakutan. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan suatu keraguan kecil. Apakah ia benar-benar sudah cukup memberi anaknya kehidupan yang penuh kebahagiaan? Pada saat itulah, suara lembut itu kembali terdengar di dalam hatinya. Suara yang pernah menuntunnya di malam-malam gelap, suara yang memberinya keberanian untuk hidup kembali. Ratu Buaya Putih muncul di hadapannya, tak tampak di dunia fisik, namun hadir di dalam pikirannya seperti seorang teman yang selalu ada. Rena, suara itu menyentuh hatinya, penuh dengan kelembutan dan kekuatan. Kamu telah banyak berubah, tetapi perjalananmu belum selesai. Kamu harus terus tumbuh, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk anakmu. Keberanian yang kamu miliki saat ini datang dari kedalaman hatimu. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk mencintai dirimu sendiri juga akan menguatkan Nabil. Rena menundukkan kepala, meresapi setiap kata yang diucapkan Ratu Buaya Putih. Ada sesuatu yang mendalam dalam kata-katanya, sesuatu yang mengingatkan Rena bahwa kasih sayang kepada diri sendiri adalah kunci untuk memberi lebih banyak pada orang yang kita cintai. Namun bagaimana aku bisa yakin bahwa aku melakukan yang terbaik, Ratu? Tanya Rena, dengan sedikit keraguan dalam suaranya. Aku kadang merasa cemas. Apakah aku cukup kuat untuk memberikan semua yang Nabil butuhkan? Aku takut ada yang kurang. Ratu Buaya Putih menghembuskan napas yang menenangkan, seolah angin semilir yang datang dari kejauhan. Rena, kekhawatiranmu adalah hal yang alami. Tidak ada orang tua yang bisa menjamin kesempurnaan. Tetapi yang lebih penting adalah keikhlasan dan ketulusan dalam memberikan cinta. Nabil membutuhkanmu untuk menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak perlu menjadi sempurna, cukup menjadi ibunya yang penuh kasih. Itu sudah lebih dari cukup. Rena menatap Nabil, merasakan ketenangan yang mengalir dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya pada dirinya sendiri, pada kemampuannya untuk membesarkan anaknya dengan penuh cinta dan pengorbanan. Ia merasa kuat, tidak hanya karena perjuangannya, tetapi karena ia telah belajar untuk menerima dirinya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Hari-hari berikutnya, Rena mulai lebih banyak melibatkan diri dalam komunitas desanya. Ia tidak hanya berfokus pada bisnis kue, tetapi juga berusaha untuk memberikan dampak positif bagi orang lain. Ia membantu tetangganya yang membutuhkan, mengajarkan beberapa ibu muda di desa cara membuat kue agar mereka juga bisa mandiri. Ia merasa bahwa kekuatan sejati datang dari memberi, bukan hanya menerima. Suatu pagi, saat Rena sedang membersihkan toko dan menyiapkan kue-kue baru, ia melihat beberapa ibu muda datang untuk membeli bahan-bahan kue. Di antara mereka, ada seorang ibu muda yang tampak ragu-ragu, seperti belum pernah mencoba untuk membuat kue sebelumnya. Rena menyapa mereka dengan senyuman hangat. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Rena, suara lembut dan ramah. Ibu muda itu menatapnya dengan cemas. "Sebenarnya saya ingin belajar membuat kue.
Tapi saya tidak tahu apakah saya bisa. Anak saya masih kecil dan kadang saya merasa tidak punya cukup waktu atau energi untuk melakukan hal-hal seperti ini. Rena tersenyum dan mendekati ibu muda itu. Saya mengerti. Saya juga pernah merasa seperti itu. Tetapi jika kamu punya tekad dan mau belajar, kamu pasti bisa. Yang penting adalah mulai mencoba, sedikit demi sedikit. Setiap langkah kecil itu berarti. Jika kamu membutuhkan bantuan, saya di sini untuk mengajari. Ibu muda itu tersenyum, sedikit terhibur oleh kata-kata Rena. Terima kasih, saya akan mencoba.